akan diperluas dan melibatkan berbagai pihak. Yo, lu kemana sih? Teman kalian itu tidak mau pulang. Ya itu disebutkan kalau hampir semua pengen mau nolongin kita. Mas, ampun dong. Siapa mas? Sembuh ini. Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara gamelan. Ternyata itu adalah sekumpulan orang yang sedang menari. Lalu Citra dan Dika ini tidak sopan lagi di sana guys. Dan Dika mendekati para penari tersebut sehingga membuat Dika tiba-tiba kesurupan. Lalu dengan segera Dika disadarkan oleh Pak Suratno. Setelah itu Nadia ngajak Dika pulang, namun Andi dan Citra melarangnya karena sudah setengah jalan. Dan Andi ini mikir kalau Rio kan belum ketemu, jadi dia pantang pulang sebelum Rio itu ketemu. Akhirnya Nadia mau lanjut asal mereka diberkati dulu oleh Pak Suratno. Dengan segera Pak Suratno melakukan beberapa ritual. Yang pertama adalah mereka disuruh menuliskan nama dan juga tanggal lahir masing-masing di sebuah kertas. Setelah itu disuruh menginjak garam yang sudah ditabur oleh Pak Suratno sembari disembur asap rokok. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Nah, tiba-tiba saja ada seekor burung hitam yang menabrak kameranya si Babon, sampai burung tersebut mati. Saat Babon mau mengubur burungnya, maksudnya ngubur burung hitam itu, Dika melarang suruh ngebiarin aja, sehingga berakhir perkelahian yang tidak sengit sama sekali. Saat menjelaskan, Babon ini terbawa emosi sehingga di-cut sebentar. Nah, kemudian tiba-tiba burung itu hidup lagi dan langsung matuk matanya si Dika sampai jereng, sampai berdarah gitu. Andi bilang kalau mereka mendingan stop atau paling nggak istirahat dulu lah karena kondisi Dika yang tidak memungkinkan. Nah, tapi karena Dika ini songong ya, merasa sok kuat, dia minta lanjut. Mereka kembali disembur asap rokok oleh Pak Suratno sebelum lanjut. Beralih ke scene lain, Andi dan Babon mengundang Citra untuk ikut serta menceritakan melalui versinya sesaat setelah tragedi Dika dipatok burung. Kita masuk ke ceritanya, Nadia ini kehausan, sedangkan cadangan air mereka udah habis. Akhirnya Pak Suratno mengantar mereka ke Kali Boyong untuk mengambil air di mata air. Saat Citra ini ngevlog nih guys, tiba-tiba ada putih-putih yang lewat di belakangnya, yang kemungkinan itu adalah pocong karena di sana terkenal akan pocongnya. Sebelum masuk ke sendang dekat Kali Boyong, Pak Suratno memberi wejangan untuk berperilaku sopan dan harus jalan satu-satu, tidak boleh bergandengan. Nah, anehnya, kurang sedikit sampai lokasi nih guys, Pak Suratno menyuruh mereka untuk berhenti, sedangkan dia sendiri malah pergi menjauh entah kemana. Nah, karena si Citra ini kan YouTuber ya kan, so pasti dia itu berupaya untuk membuat kontennya itu menarik. Akhirnya dia mengikuti Pak Suratno. Dan betapa terkejutnya Citra ketika dia melihat Pak Suratno sedang mengubur sesuatu sembari menggendong makhluk hitam besar seperti genderuwo. Dengan segera Citra langsung kabur. Namun anehnya saat sampai di rombongan, Pak Suratno sudah ada di sana. Babon tidak percaya sama ceritanya Citra. Nah, si Citra ini bilang kalau dia bohong, potong aja kakinya. Dan si Citra udah mulai curiga sama Pak Suratno. Saat mau lanjut, Andi ngelihat Rio lagi jalan, tapi bukannya ketemu, Andi malah ngilang tersesat. Namun dengan segera ia dipertemukan lagi dengan Babon oleh bapak-bapak misterius tadi. Dan ia kembali memberi sesuatu, namun tetap ditolak sama Andi. Akhirnya bapak tersebut mengantar mereka ke pos 1. Walau Andi dan Babon masih kurang percaya sama si bapak itu. Nah, sedangkan Citra, Nadia dan Dika ikut sama Pak Suratno. Bapak misterius itu bertemu dengan nenek-nenek yang habis nyari rumput, padahal udah malam ya guys ya. Setelahnya mereka berdua bertemu penunggu gunung dan mereka terlihat seperti menyembah karena ketakutan. Citra kembali melihat penampakan di kamera vlognya. Setelah itu dia tiba-tiba muntah sampai kena tangannya Nadia. Dika yang mencium bau-bau drama yang dilakukan oleh si Citra, akhirnya dia membongkar tasnya Citra dan menemukan cairan darah palsu. Termasuk tragedi muntah darah tadi ternyata bohongan guys. Biar subscriber lo tahu lo tukang tipu. Beralih scene, Andi kembali ditawari jimat tersebut oleh si bapak. Namun tetap ia tolak karena ia tidak percaya hal mistis. Akhirnya mereka berdua pergi.
Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua bertemu kembali. Nah, saat istirahat, Andi mendapat berita bahwa saat Rio mendaki, si bapak misterius tadi ikut serta. Hal ini membuat Andi semakin yakin bahwa si bapak tadi itu ada hubungannya dengan Rio. Di saat yang bersamaan, Nadia tiba-tiba bengong dan memandangi sebuah pohon besar di hadapannya. Beralih scene lain, Citra yang belum kapok malah membawa sebuah sesajen dan bilang sama subscribernya kalau sesajen itu untuk persembahan penunggu gunung supaya nggak makin ngamuk. Demi views naik, apapun dilakukan, anjay. Andi memperingati agar tak melakukan hal itu, namun Citra ngeyel. Alhasil, akibatnya adalah Babon tiba-tiba dilihati sosok kuntilanak di balik pohon. Udah gitu nih guys, si Nadia sama Dika ini malah bisa-bisanya icip-icipan bibir. Padahal matanya si Dika ini kan lagi jereng ya kan, dipatok burung. Citra yang melihatnya langsung memperingati keduanya. Mereka masih melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi Citra tiba-tiba mendengar tipis-tipis suara harimau. Wow. Dan pundaknya dicengkeram sama tangan punya siapa, nggak tahu, nggak jelas. Nah, si Citra udah mulai takut dan mengabaikan konten YouTube-nya. Tapi sayangnya dia udah ketinggalan sama rombongannya. Di sini makin ngadi-ngadi nih guys. Si Nadia ini tiba-tiba misah karena dia ngelihat genderuwo dan nafsu sama si genderuwo. Mungkin dia ngelihat genderuwonya ini berwujud Lee Min Ho kali ya. Padahal itu genderuwo penuh bulu semua, udah kayak orang utan gitu. Akhirnya para cowok kebingungan mencari Nadia sama Citra. Singkat cerita, Nadia ditemukan masih di depan si genderuwo itu. Tapi mereka semua nggak ngelihat apa yang Nadia lihat. Sedangkan Citra ditemukan dalam keadaan pingsan dan kemudian disadarkan oleh Pak Suratno. Tapi setelah itu ada yang aneh nih guys, karena tiba-tiba Pak Suratno pergi ninggalin mereka gitu aja entah kemana. Si Citra ternyata belum kapok, dia masih ngevlog sambil ngomong keras gitu. Ya kalau udah sifat emang sulit dirubah sih ya. Beralih scene, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan Merapi. Nah, tanpa basa-basi, mereka masuk ke rumah tersebut dan malah misah karena masing-masing sibuk mengamati apa yang ada di dalam rumah itu. Citra yang basicnya emang gak sopan, dia ngevlog lagi sambil sok-sokan menjelaskan mengenai kondisi rumah tersebut. Penampakan demi penampakan mereka lihat jelas di rumah itu, hingga boneka aneh mirip boneka santet. Akhirnya mereka bertiga kembali bertemu. Nah, tiba-tiba mereka dengar si Nadia ini ae-ae di dalam kamar. Dikiranya mereka Nadia lagi ae-ae sama si Dika kan. Ternyata Dika malah muncul di belakang mereka. Lah, yang ae-ae sama Nadia siapa dong? Ternyata Nadia ini sedang dipipisin enak sama genderuwo. Emang gak ada akhlak ya. Mereka mencoba mendobrak pintu kamar tersebut tapi gak bisa. Nah, di saat yang bersamaan, Citra ini tiba-tiba teriak-teriak kayak abis dijambret gitu. Dia teriak dan bilang kalau mereka harus pulang sekarang. Dika masih terus mendobrak pintu, sedangkan Andi dan Babon mencoba menenangkan Citra. Tapi Citra malah semakin parah, telapak tangan dan telinganya keluar darah dan belatung. Selain itu, ternyata si Citra ini kakinya digerayangin sama nenek-nenek. Citra menjelaskan kejadian itu sambil mewek. Lalu tiba-tiba Pak Suratno datang lagi. Dia berhasil menenangkan Citra serta berhasil pula membuka kamar Nadia. Dan segera mereka pergi dari rumah itu dan mencari tempat istirahat. Saat pagi hari nih guys, tiba-tiba kameranya si Babon ini nge-shoot sendiri. Padahal mereka semua termasuk Pak Suratno masih tidur. Babon yang sadar akan hal itu langsung bilang sama Andi bahwa sebenarnya mereka semua ada yang mengintai. Dan mereka langsung beres-beres. Nah, saat beres-beres, mereka dengar lagi suara aungan harimau. Tapi kali ini suaranya nggak tipis-tipis, kenceng. Langsung pada lari nyelamatin diri sendiri, yang berakhir berpencar lagi. Emosi banget ya kan, kenapa nggak satu arah aja gitu larinya, malah pada misah. Nah, si Citra yang misah sendiri masih mau ngevlog dan mencoba ngehidupin senternya karena gelap. Namun bukannya berhasil hidup, dia malah didekati oleh si nenek-nenek tadi sambil bawa obor dan menyuruh mereka semua untuk pulang.